Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Evi Setiawan dengan NIM 1931040042 dari kelas PJKR A19. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pendidikan rekreasi, yang dimana materinya itu tentang konsep-konsep olahraga. Konsep-konsep olahraga. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kita mengenal istilah konsep. Demikian juga dalam dunia olahraga. Pemahaman yang sama tentang sebuah konsep memudahkan warga masyarakat ilmiah atau insan olahraga untuk bertukar gagasan. Tanpa itu, komunikasi sulit terjalin. Sehubungan dengan hal itu, orang lantas bertanya, apa yang disebut konsep? Konsep ialah mental image tentang suatu objek. Makna yang tertangkap berdasarkan ciri-ciri umum yang terdapat pada suatu objek. Sebagai contoh, daya tahan adalah konsep yang kita jumpai dalam olahraga. Konsep itu kita pahami sebagai kemampuan untuk melakukan kerja fisik terus-menerus tanpa kelelahan yang berlebihan. Kita juga akan menangkap makna dari suatu gejala, seperti misalnya kemampuan seseorang untuk mengangkat sejumlah kepingan besi. Segera kita mengatakan orang itu kuat. Dalam contoh itu, kekuatan juga merupakan sebuah konsep yang sering didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengarahkan tegangan otot untuk mengatasi suatu tahanan. Dengan kata lain, konsep merupakan label bagi seperangkat ciri dari suatu objek. Untuk itu, ada beberapa konsep yang penting dipahami berkaitan dengan olahraga. Bermain. Bermain merupakan sebuah konsep. Berkaitan dengan hal ini, manusia disebut makhluk bermain atau homo ludens. Pernyataan ini tentu dikemukakan setelah orang memahami kecenderungan pola perilaku manusia pada umumnya. Ternyata, bermain merupakan kegiatan hakiki atau kebutuhan dasar pada manusia. Roger Caillois 1955 dalam Diogenes mengulas pandangan Huizinga tentang bermain. Inti ulasan ialah ciri-ciri bermain yang diungkapkan Huizinga itu kurang lengkap, terutama ditinjau dari tujuan. Definisi bermain yang dipaparkan Huizinga menyampingkan jenis permainan yang hasilnya bersifat untung-untungan, seperti kasino, lotre, dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisisnya, Caillois membagi permainan game menjadi 3 kategori utama, yaitu agon, alea, mimikri, dan ilins. Agon. Jenis permainan ini mencakup semua bentuk permainan yang bersifat pertandingan atau perlombaan. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak yang berlawanan memperoleh hak dan kesempatan yang sama. Hal ini diatur oleh peraturan. Karena itu, wasit yang mengatur jalannya pertandingan menjalankan tugasnya tanpa memihak. Tujuan akhir ialah mendapat kemenangan. Karena itu, perjuangan fisik begitu menonjol, seperti terungkap dalam kualitas kemampuan organ tubuh berfungsi, misalnya kecepatan, daya tahan, dan lain-lain. Permainan tenis, bulu tangkis, sepak bola, dan lain sebagainya yang sejenis merupakan contoh dari permainan yang tergolong agon. Alea. Dalam bahasa Latin, kata ini digunakan untuk permainan memakai dadu. Caillois menggunakan istilah itu untuk menamakan sekelompok permainan yang hasilnya bersifat untung-untungan atau keberuntungan. Salah satu pihak seperti permainan dadu, roulette, bakarat, lotre, dan lain-lain merupakan contoh yang mudah dipahami
Dalam pelaksanaannya, si pemain cenderung pasif dan tak memperagakan kemampuan yang bersumber pada penguasaan keterampilan, otot, atau kecerdasan. Mimikri. Jenis ini mencakup semua bentuk permainan yang mengandung ciri pokok bermain seperti yang dikemukakan Huizinga, yaitu kebebasan, batasan, waktu, dan ruang, dan bukan sungguhan. Tersirat di dalamnya ilusi, imajinasi, dan interpretasi. Semua jenis permainan anak-anak yang cenderung berpura-pura seperti main perang-perangan, memanusiakan benda, dan memperlakukan suatu objek dengan fungsi lain, misalnya kursi sebagai mobil, tergolong jenis mimikri. Ilins. Jenis ini mencakup kedua bentuk permainan yang mencerminkan pelampiasan keinginan untuk bergerak, bertualang, dan dalam wujud kegiatan dinamis sebagai lawan dari keadaan diam, stabil atau seimbang. Contoh dari bentuk permainan ini adalah mendaki gunung, olahraga di alam terbuka, permainan ayunan anak-anak. Yang kedua itu pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani, physical education, berasal dari Amerika Serikat. Sementara Indonesia meminjam istilah ini untuk menyebut suatu kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani, termasuk olahraga. Khusus di lingkungan lembaga pendidikan di Indonesia, ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan keolahragaan, yaitu masa gerak badan 1945 sampai 1950, masa pendidikan jasmani 1950 sampai 1961, masa olahraga 1961 sampai 1966, dan masa olahraga dan pendidikan jasmani 1978 hingga sekarang. Meskipun istilah yang digunakan berganti-ganti, tetapi tekanannya tetap pada aspek pendidikan. Profesor Risdorf dalam Gimnologi membagi pengalaman belajar yang bersifat mendidik ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama itu pembentukan gerak. Di sini tuh ada macam-macamnya. Pembentukan gerak itu memenuhi keinginan untuk bergerak, menghayati ruang, waktu, dan bentuk, termasuk perasaan irama, mengenal kemungkinan gerak diri sendiri, memiliki keyakinan gerak dan perasaan sikap kinestetik, memperkaya kemampuan gerak. Kedua, pembentukan prestasi. Mengembangkan kemampuan kerja optimal melalui pengajaran ketangkasan, belajar mengarahkan diri untuk mencapai prestasi, misalnya dengan pembinaan kemauan, konsentrasi, keuletan, menguasai emosi, belajar mengenal keterbatasan dan kemampuan diri, membentuk sikap yang tepat terhadap nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, dan olahraga. Pembentukan sosial itu seperti mengakui dan menerima peraturan dan norma bersama, belajar bekerja sama, menerima pemimpin dan memimpin, belajar bertanggung jawab, berkorban dan memberikan pertolongan, mengembangkan pengakuan terhadap orang lain serta diri pribadi dan rasa hidup bermasyarakat, belajar mengenal dan menguasai bentuk kegiatan pengisi waktu luang secara aktif. Keempat, pertumbuhan. Meningkatkan syarat untuk mampu melakukan gerak dengan baik dan berprestasi optimal, meningkatkan kesehatan atau kesegaran jasmani termasuk kemampuan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri dan kebiasaan hidup sehat. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan keseluruhan,
Pendidikan jasmani bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengenal dirinya dan dunia sekitarnya guna meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial. Pengalaman belajar dalam pendidikan jasmani mensiagakan orang untuk siap menghadapi tugas dalam bekerja dan pengisian waktu senggang. Sasaran akhir ialah bimbingan untuk menguasai kewajiban sebagai orang dewasa yang kreatif. Yang ketiga ini rekreasi. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah ini sudah tidak asing bagi kita. Namun pengertiannya masih sering kurang dipahami, bahkan sering dicampur adukan dengan istilah hiburan. Dari beberapa pendapat yang disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang tercakup dalam rekreasi, termasuk dari segi tujuan, yaitu sebagai pelepas lelah, sebagai penyaluran dalam pengisian waktu luang, sebagai imbangan kerja, dan sebagai pemenuhan untuk bergabung dalam kelompok. Berdasarkan siapa pengelolaannya, kita mengenal rekreasi sekolah, program ekstrakurikuler, rekreasi perusahaan, kegiatan untuk para pegawai, rekreasi komersial, diorganisasi untuk mencari keuntungan, rekreasi perkumpulan seperti klub hobi, organisasi remaja, dan lain-lain. Rekreasi lembaga misalnya di rumah sakit dan lembaga permasyarakatan. Berdasarkan bentuknya, maka kita mengenal rekreasi yang mengandalkan keterampilan atau gerak jasmani, termasuk ke dalamnya ialah olahraga rekreatif seperti permainan anak dan olahraga ringan bagi orang dewasa. Jenis kedua adalah kegiatan yang juga menunjukkan aktivitas jasmani, namun bersamaan dengan itu corak kegiatannya cukup luas, seperti berkemah, berkenalan, berkelana, mendaki gunung, berlayar, dan lain-lain. Jenis ketiga yang tak kalah pentingnya ialah permainan tradisional dengan kegiatan lainnya yang sering dilakukan di halaman rumah, di jalan, dan di taman-taman. Dengan demikian, penyediaan tanah lapang, taman bermain, merupakan kebutuhan pokok yang tak kalah pentingnya dengan penyelesaian masalah sosial. Adalah kewajiban para pejabat kota, tugas ahli planologi, dan bahkan pengusaha swasta untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan itu. Kebutuhan itu ternyata bukan untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa dan orang berusia lanjut. Sayangnya, persoalan ini masih belum banyak mendapatkan perhatian. Pemecahannya memerlukan pemikiran yang sungguh-sungguh. Olahraga. Perkataan olahraga mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengelola, yaitu mengelola olahraga atau mengelola jasmani. Selaras dengan hal itu, Giri Wijoyo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana, yang mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar atau meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Selanjutnya, Supandi 1990 yang dikutip oleh Kusmedi menyatakan bahwa kata olahraga berasal dari yang pertama itu disport, yaitu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Field sport, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak, berburu. Yang ketiga, desporter, membuang lelah. Keempat, sport, pemuasan atau hobi. Yang kelima, olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola,
agar tubuh menjadi sehat. Sedangkan pengertian menurut International Council of Sport and Education yang dikutip oleh Luton bahwa olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam. Selanjutnya, Engkos-Kosasih menyatakan bahwa olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya. Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah kegiatan yang bersifat fisik mengandung sifat permainan serta berisi perjuangan dengan diri sendiri dengan orang lain untuk konfrontasi dengan unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja. Hal ini disebabkan oleh persendian dapat bergerak secara luas sehingga mencegah kekakuan pada sendi-sendi. Meningkatkan fungsi syaraf yang dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang lebih cepat dan kemampuan mengkoordinasi fungsi otot yang lebih baik. Yang kedua, mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seseorang akan teratasi. Yang ketiga, berkurangnya risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, kemampuan gerak akan lebih baik melalui olahraga seperti kegiatan dalam senam kebugaran jasmani dan cabang-cabang olahraga seperti bola basket dan bola voli, serta sepak bola dan permainan lainnya. Tidak menutupi kemungkinan kemampuan gerak seseorang yang melakukan kegiatan tersebut akan lebih baik. Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani antara lain membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang, mendapatkan harga diri. Seseorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri, mendapat kegembiraan melalui kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani secara massal yang diiringi musik. Seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain, dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan, baik tekanan emosional maupun mental. Hal ini juga dijelaskan oleh Giam dan yang dikutip oleh Satmoko bahwa mereka secara fisik aktif cenderung menyesuaikan diri lebih baik terhadap stres emosional dan mental dan jarang menderita kelainan kepribadian. Tujuan olahraga. Yang pertama itu memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik, memelihara kesenangan dan kegembiraan, memperoleh kepercayaan diri, memperoleh latihan secara teratur, membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan, dan mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan tentang materi perkuliahan konsep-konsep olahraga. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena memang saya merasa masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan materi saya dan tentang isi materi saya.
mungkin masih banyak juga kekurangan, jadi saya mohon minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.